Shalom, Ya, shalom, selamat malam, selamat bertemu kembali di pengajaran firman pada malam hari ini bersama kita di Zoom Sema Adonai pada hari Rabu 5 Juni 2024 dengan narasumber kita Ibu Pendeta Suryani Pantau. Kali ini kita akan memasuki pengajaran firman pada malam hari ini dengan tema yang akan dibawakan oleh Ibu Suryani yaitu kesaksian roh part yang pertama. Selanjutnya kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan Ibu Suryani, profil dari narasumber kita. Kami persilakan Bu. Shalom semua. Pada kesempatan kali ini, Sema Adonai dengan bangga memperkenalkan pengajar kita, Ibu Suryani Watimena. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Ibu Pendeta Dr. Suryani S. Watimena, MTH, lebih dikenal dengan nama Suryani Pantau. Lahir di Tanjung Uban, 11 Februari 1962. Beliau mengenyam pendidikan di SD Negeri 1, Taramparyo, SMP Gideon Jakarta Utara, SMA Negeri 13 Jakarta Utara, Sarjana Teologi School for Advanced Studies SAS, Word of Life Philippines, Major Missiology, Third Bible School, Manila, Philippines, Major Missiology, Third South Bible, Reverend Crest Chalet, Estate Park, Colorado, USA, STT Inalta, Magister Theology, STT IKAT, Pasca Sarjana, Doctoral Ministry, Konversi Proses to DTH. Pengalaman pelayanan. Pengurus Bendahara Pamukri, Persekutuan Pemuda Indonesia, Youth for Christ, mengajar sekolah minggu, pelayanan dari COCM dan Berita Hidup, mengajar Bible Study Muda-Mudi Indonesia, Makati, Filipina, mengajar Bible Study khusus ibu-ibu diploma Kedutaan Indonesia Makati Filipina, penyiar radio Kristen FEBC, Far East Broadcasting Company International, pelayanan di Handicap Hospital Colorado, pelayanan penginjilan keliling bersama tim Ambassador Internasional sebagai penterjemah dan pengkhotbah. Ditasbih menjadi pendeta oleh Sinode Gereja Kristen Sahabat Indonesia (GKSI). Sekarang jadi GSI, Gereja Sahabat di Indonesia. Mengajar di STT Inalta Jakarta, mengajar di STT Duloh Cilacap Jakarta, bendahara Yayasan STT Inalta, Gembala Sidang GSI Jemaat Shalom, Ketua Khusus Musik STT Jakarta Yamuger, pengurus BPH Sinode GSI, bendahara umum selama 2 tahun, misionari di Kalbar bersama suami, buka training center sahabat, mengajar di beberapa STT, BMW, Aras Tamar, Eklesia, Katulistiwa, pelayanan penginjilan radio, Landak Bermazmur, penginjilan keliling pedalaman Kalbar, buka jaringan doa wanita, Kabupaten Landak, Plasrek, JDW, Kalbar, balik pindah ke Jakarta, mentor JDW Pulau Kalimantan sampai sekarang, Sekretaris Umum Sinode GSI, Badan Pertimbangan Gembala Sidang GSI, Ukemene Fasilitator Trainer My Home, anggota Badan Pertimbangan Sinode GS, Gembala Sidang GSI Shalom, Wakil Gembala Gereja RCCG City of David, Jakarta, YouTuber anggota ASPI dengan nama channel Suryani Pantau. Dari Zoom Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Zoom Sema Adonai sangat kompeten dan profesional.
kami mengundang Anda bergabung bersama kami di Zoom Sema Adonai. Terima kasih Bu Aling. Demikianlah profil singkat dari narasumber kita. Selanjutnya kita akan terlebih dahulu. Shalom Ibu. Ya, shalom. Ya, selamat malam. Sehat Ibu. Ya, puji Tuhan. Ya, sehat. Ya, pasti pemulihan tapi puji Tuhan semakin membaik. Terima kasih buat doa-doanya. Ya. Oke, Bu. Selanjutnya kita akan memasuki pengajaran firman pada malam hari ini. Namun sebelumnya akan dibuka dalam doa oleh Ibu Suryani. Kami persilakan Ibu. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang kepadamu ya Bapa. Kami mau menyerahkan jam firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Kami minta Allah Roh Kudus menyingkapkan kebenaran-Mu Tuhan, supaya apa yang kami dengar, kami dapat mengerti, dan kami boleh sungguh-sungguh tertanam di dalam kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, saudaraku yang kekasih, puji nama Tuhan, malam ini kita berjumpa lagi. Kita akan masuk ke dalam tema kesaksian roh, ya. Ini kesaksian roh, dan kita akan melihat firman Tuhan pada sekarang ini, yaitu dari Yohanes 16 ayat 13 sampai 15. Ya. Silakan Ibu. Ya. Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. 16. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakan. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya. Nah, saudaraku yang kekasih, kita melihat di sini bahwa Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus sebelum dia mati di salib dan juga sebelum dia naik ke surga, kita sudah tahu bahwa dia menjanjikan akan mengutus roh kebenaran. Nah, kita lihat akan mengutus firman Tuhan, ya, mengatakan bahwa tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, saudara, sebelum kita lanjut, saya ingin kita pertama harus tahu siapakah Roh Kudus itu. Nah, ada banyak, saya bertanya dengan beberapa orang, termasuk jemaat, orang-orang yang saya layani, ada beberapa kali saya tanya dalam pelajaran, menurut saudara Roh Kudus itu siapa? Ada yang mengatakan Roh Kudus itu suatu kuasa yang bekerja di dalam diri seseorang. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa dia adalah suara yang berbicara ke dalam batin kita. Nah, banyak orang belum mengerti benar tentang Roh Kudus. Nah, saudara, kita harus tahu bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga daripada Tritunggal. Ya, kita ingat ketika Tuhan Yesus dibaptis, ya, ketika Tuhan Yesus dibaptis,
kita melihat kemudian langit terbuka dan kemudian Bapa ya Allah mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kemudian Roh Kudus seperti burung merpati turun. Nah, kita melihat di sini ada 3 pribadi yang hadir pada saat itu. Nah, di dalam pekerjaan ilahi, kita lihat mulai dari bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bagaimana langit dan bumi diciptakan di dalam Kejadian pasal yang pertama. Pada mulanya adalah Allah. Kemudian ayat yang kedua dari Kejadian itu, di situ dikatakan Roh Allah melayang-layang. Dan kemudian ayat yang ketiga di situ dikatakan berfirmanlah Tuhan. Jadi kita melihat di sini mulai dari penciptaan, ya, kemudian bagaimana karya keselamatan, dan sampai sekarang kita melihat bahwa Roh Kudus itu berkarya. Dan ketika Tuhan ingin menjadikan manusia, marilah kita. Ada orang-orang mengatakan bahwa ini adalah persidangan Allah dengan malaikat-malaikat. Tidak. Marilah kita ini adalah berarti Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu kesatuan di sini, keesaan daripada Tritunggal. Marilah kita jadikan manusia. Dan kita melihat di sini, coba kita melihat, maaf ini di luar daripada datang saja di pikiran saya. Kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal yang kelima, Bu, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kisah Rasul pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai kelima, demikian firman Tuhan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Dia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Iya. Jadi saudara, kita melihat di sini bahwa Petrus katakan bahwa di dalam ayat yang keempat, engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ya. Jadi kita lihat di sini jadi jelas bahwa dengan mendustai Roh Kudus sama dengan mendustai Allah. Jadi saudara, kita melihat di sini bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Dia adalah Roh Allah. Dia keluar dari Bapa. Jadi ketika kita melihat Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus sudah menyelesaikan pekerjaan pendamaiannya dan dia naik ke surga, dan kemudian dia mengutus Roh Kudus yang dijanjikan oleh Allah. Nah, kita melihat di sini saudara bahwa perkataan daripada memimpin, kita melihat di dalam ayat yang ke-13, kembali Bu, di dalam Yohanes. Kita lihat dalam Yohanes. Kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 13 dan 14. Tetapi apabila ya silakan. Yohanes pasal 16 ayat 13. Pasal 16 ayat 13, demikian firman Tuhan.
Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarkannya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kemudian ayat 14. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya, jadi kita melihat di sini ia akan memimpin kamu. Bu bisa minta agak dibesarkan dia punya sorry mata saya kecil. Iya, agak digedein ya dia punya. Ya, oke. Jadi kita melihat di sini, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam segala kebenaran. Nah, saudara, kita melihat di sini ayat 13, kata memimpin itu adalah to show the way, yaitu menunjukkan jalan. Jadi Roh Kudus memimpin kita masuk ke dalam kebenaran. Jadi sejak Roh Kudus itu memimpin kita di dalam kebenaran, dia juga akan memimpin kita secara pribadi. Memimpin kita secara pribadi, dan kemudian untuk apa dia memimpin kita secara pribadi? Untuk kita dapat hidup berkenan kepada Allah. Untuk kita dapat diterima oleh Allah. Dan juga untuk memimpin kita di dalam membuat keputusan-keputusan yang akan kita buat. Dan Roh Kudus itu, saudara, tinggal dalam hati kita. Dia berkomunikasi dengan kita. Ini sangat luar biasa. Mari kita melihat dari 1 Korintus pasal yang kedua. Kita lihat dari 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang kedua, sampai 1 Korintus 2 ayat 9 sampai 16. Satu Korintus 2 ayat 9 sampai 16, demikian firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia? Selain roh manusia sendiri yang ada di dalam diri. Demikian pula tidak ada orang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah pada kita. Dan karena kita menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Demikian firman. Wah, luar biasa ya saudara. Coba kita naik lagi ke depan, Bu, mulai dari ayat yang ke-9. Ya, kita melihat di sini saudara, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Di sini adalah bagaimana Tuhan mempersiapkan kepada kita. Tuhan mempersiapkan kita, ayat yang ke-9, tetapi seperti tadi tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan yang tidak pernah didengar oleh telinga dan yang
pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Itu luar biasa, saudara. Tuhan mempersiapkan. Jadi Tuhan mempersiapkan kepada kita sesuatu yang tidak pernah kita lihat dengan mata kita. Tidak pernah kita dengar dengan telinga kita. Dan yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Tetapi itu semuanya disediakan Allah untuk kita. Dia mempersiapkan itu semuanya untuk kita. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-10, karena kepada kita Allah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi. Jadi saudara, di sini dikatakan bahwa Allah menyatakan, di dalam bahasa Inggris itu dipakai kata reveal. Jadi reveal them to us by Holy Spirit. Jadi Tuhan menyatakan itu. Jadi apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata kita, kita tidak pernah dengar dengan telinga kita, itu tidak pernah timbul di dalam hati kita, saudara, itu disediakan bagi kita. Nah, bagaimana supaya kita dapat melihat itu? Bagaimana supaya kita dapat mendengar itu? Bagaimana itu bisa kita alami dalam hidup kita? Dan lewat apa? Lewat Roh Kudus. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Dan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita inilah menyatakannya. Kata menyatakan atau menyingkapkan di dalam bahasa Yunaninya adalah apokolupto. Apokolupto artinya itu adalah membuka tabir, menyingkapkan sehingga segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat akan kita lihat. Apa yang tidak pernah kita dengar akan kita dengar. Nah, saudara, itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Dan kemudian mari kita lihat lagi, Bu, ayat yang ke-11 dan ayat 12. Ayat 11 dan ayat 12. Ayat 11 dan 12. Ya, 11 dan 12. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh. Kita tidak menerima roh dunia, tapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Wow, luar biasa, saudara. Jadi, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri yang ada dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang ada di dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi, siapa yang mengenal diri kita? Siapa yang tahu diri kita? Kita sendiri. Roh yang ada dalam diri kita sendiri. Dan demikian juga tidak ada seorang tahu apa yang ada di dalam pikiran Allah. Tetapi kita melihat di sini dalam ayat yang kedua, kita tidak menerima roh dunia. Ayat 12. Sorry. Jadi kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya apa? Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Wah, dahsyat banget. Jadi saudara, kita hanya roh Allah yang mengerti hal-hal tentang Allah. Tetapi yang sangat luar biasa, kita telah menerima Roh Kudus, roh Allah. Dan kemudian kita melihat, kita telah menerima dia, dan kemudian kita melihat dialah yang menyatakan kepada kita mengenai apa yang ada di dalam hati Allah. Kita melihat di dalam ayat yang ke-13 dan ayat 15. Ayat 13-15. Ayat ke-13
sampai ke-15. Demikian firman Tuhan. Dan karena kita menafsirkan hal-hal rohani kepada 13-14. Oh ya, Dan ayat karena- 13-15 benar, ayat 13-15 silakan. Oke, Bu. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Iya. Nah, saudara, ayat yang ke-13-15 ya. Di sini dikatakan bahwa dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami dengan hikmat manusia, tetapi oleh roh. Jadi kita melihat di sini untuk kita dapat mengerti perkara-perkara sorgawi, untuk kita mengerti tentang apa yang ada dalam pikiran Tuhan. Kita melihat di sini dikaruniakan oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh. Oleh sebab itu hanya orang-orang yang mempunyai hubungan dengan Tuhan, hanya orang-orang yang telah memiliki Roh Kudus yang dapat mengerti, ya, yang dapat memahami hal-hal yang rohani. Jadi kalau kita berbicara kepada seseorang yang belum mengalami akan penyingkapan Roh Kudus dalam hidup mereka, akan perkara-perkara rohani, akan sulit, ya, akan sulit. Jadi kadang-kadang dalam percakapan sehari-hari saya ketemu sama seseorang, memberi nasihat juga saya akan lihat ini orang sudah tahapnya kemana, gitu, tahapnya sampai di mana. Ada yang memang hanya knowledge aja dan tidak mengerti, ya, dan hal-hal rohani nggak paham. Jadi hanya orang-orang yang memiliki hubungan yang sungguh dengan Tuhan, yang telah mengalami pergaulan dengan Roh Kudus, ya saudara, itu yang dapat mengerti. Jadi karena apa saudara, pikiran manusia tidak dapat menangkap apa yang dimaksudkan oleh hal-hal sorgawi. Nah, kita melihat di sini, tetapi kita juga harus hati-hati. Apa yang kita terima, ya, kita juga harus hati-hati, harus menilai, kita juga harus menyelidiki. Apakah ini benar-benar dari Tuhan? Apakah ini betul-betul dari suara hati kita? Atau ini bisa saja dari iblis? Saudara, sebab itu kita harus menguji setiap roh. Jadi sering sekali dalam kehidupan orang percaya kita melihat di sini bagaimana hubungan yang connect terus sama Tuhan itu betul-betul harus diwaspadai. Contohnya seperti begini saudara, kita lihat Petrus, ya, Petrus ketika di dalam Matius pasal 16, ya, ketika Tuhan bertanya menurut kata orang, siapa aku ini? Kemudian ada murid-murid Tuhan menjawab, ada Yeremia, Nabi. Kemudian Tuhan Yesus berkata lagi, menurut kamu siapa aku ini? Menurut kamu siapa aku ini? Dan kemudian Petrus katakan, kamu adalah anak Allah, Mesias, ya. Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Dan kemudian kata Tuhan Yesus, itu bukan kamu yang mengatakan, tetapi Bapa yang mengatakan. Tetapi kemudian tidak lama setelah itu, kemudian Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan ke Yerusalem, dia akan menderita penganiayaan, dibunuh,
kemudian mati ya, kemudian dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Akan tetapi kemudian Petrus menarik Tuhan Yesus dan katakan, Tuhan, ini sekali-kali tidak akan pernah terjadi atasmu. Ini tidak boleh terjadi atasmu. Kemudian Tuhan bilang, enyahlah kau iblis, karena engkau bukan memikirkan perkara-perkara surga. Nah, saudara, kita lihat di sini, baru saja dia mendengar suara Tuhan. Tetapi kemudian kita melihat, dia mendengar suara iblis. Nah, sekarang saudara, bagaimana kita menguji bahwa ini betul-betul suara Tuhan ya, atau benar-benar suara diri kita sendiri, atau suara iblis ya. Mari kita coba melihat yang bukan suara Roh Kudus. Mari kita melihat dalam 1 Yohanes. Kita lihat dalam 1 Yohanes. Kita lihat dalam 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 4. Saya tadi lupa tulis ya, Bu, itunya ayatnya ya. Ya. 1 Yohanes 1 ya. Ya. Silakan. 1 Yohanes 1 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. 1 Yohanes 4, Bu, ayat 1 sampai 4. Maaf. Ya, ya. 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam kita. Iya. Nah, saudara, bagaimana kita bisa menguji ini? Jadi kita harus menguji setiap roh. Lama sekali beberapa waktu yang lalu ya, ya sudah puluhan tahun yang lalu memang. Jadi ada satu sekolah, ya di sekolah, jadi ada guru. Jadi memang ada guru agama, jadi di situ ada bermacam-macam agama ya. Ada Buddha, ada Islam, ada Kristen dan sebagainya di situ ya. Kemudian karena semangatnya ibu guru agama ini, karena memang sekolah Kristen, kemudian dia undang ini murid-muridnya ya, dia undang murid-muridnya dan kemudian mereka mulai ibadah. Mereka mulai ibadah tengah malam, doa tengah malam, dan akhirnya mulai macam-macam bahasa. Macam-macam bahasa terjadi ya. Kemudian orang bilang sama saya, kenapa seperti itu gitu ya. Ternyata saudara, anak-anak sekolah ini nggak dibawa kepada Tuhan, langsung menyembah, langsung bawa, kemudian mulai berkata-kata. Nah, saya bilang, kita menerima Roh Kudus, kita bisa menerima karunia Roh Kudus kalau kita menerima Roh Kudus. Dan bagaimana kita menerima Roh Kudus? Kita harus menerima Yesus. Jadi syaratnya adalah ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita menerima Roh Kudus. Dan kemudian kalau orang yang belum terima Yesus kemudian mulai berbahasa dan sebagainya, kita harus menguji ini dari Roh Kudus atau dari roh yang lain ya. Karena syarat daripada kita menerima Roh Kudus, karunia Roh Kudus, dan itu harus terima Tuhan Yesus dulu.
dan juga harus menguji ini roh dari mana, ya. Nah, kita melihat di sini saudara, apa ujiannya? Demikian kita mengenal roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus ialah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Jadi kalau ada roh yang lain yang menyangkal Tuhan Yesus datang sebagai manusia yang berasal dari Allah, itu bukan Roh Kudus. Kemudian kita melihat lagi, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Jadi saudara, segala sesuatu pengajaran yang menentang tentang Tuhan Yesus, dan kemudian kita melihat yang tidak mengakui Yesus datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu jelas adalah roh antikristus. Nah, kita melihat bagaimana Petrus bilang ketika Tuhan Yesus katakan bahwa dia akan dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga, Petrus bilang, tidak Tuhan, ini sekali-sekali tidak akan terjadi atas dirimu. Kelihatannya baik, kelihatannya simpati, kelihatannya dia tidak mau mencelakakan, tidak mau Tuhan Yesus celaka, tetapi ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan mulai dari Kejadian dan seluruh kitab Perjanjian Lama sudah menubuatkan bahwa Mesias memang akan datang dan dia akan mati dan darahnya tertumpah untuk penebusan dosa. Jadi kita lihat ini satu. Jadi pekerjaan Roh Kudus itu berpusat kepada Kristus. Nah, kalau kita kembali lagi kepada, kita kembali lagi kepada Yohanes yang pertama, Bu. Kita lihat, kita kembali kepada Yohanes. Yohanes pasal yang ke-16. Yohanes pasal 16. Kita baca di dalam ayat yang ke-13. Yohanes pasal 16 ayat ke-13, demikian firman Tuhan. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarkannya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Iya. Perhatikan di sini, saudara. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Jadi dia sendiri tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya dan diberitakannya kepadamu. Yang didengar dari siapa? Roh Kudus mendengar dari Yesus. Jadi semua perkataan Tuhan Yesus, semua firman Tuhan. Jadi Roh Kudus memberikan kepada kita, berbicara ke dalam hati kita, dia selalu sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kadang ketika saya mengalami kekhawatiran, ya tiba-tiba ada nyanyi, jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara, ya. Dan itu adalah perkataan firman Tuhan. Jadi ketika Roh Kudus memimpin kita, menuntun kita, dia tidak keluar dari konteks firman Tuhan. Saya mendengar beberapa waktu yang lalu ada kesaksian. Dan ada seorang pendeta, kemudian dalam pelayanan, dia datang kepada seorang teman pelayanannya, yang juga istri orang lain ya. Dan suami daripada ibu ini bukan hamba Tuhan. Tiba-tiba datang hamba Tuhan ini mengatakan, Roh mengatakan kepada saya
bahwa ibu cocok untuk melayani bersama dengan saya. Jadi tinggalkan suaminya, kita melayani sama-sama. Dan itu pernah terjadi. Nah, ini bukan roh Allah. Nah, saudara, kita melihat ada bermacam-macam pengajaran sesat. Jadi, saudara, oleh sebab itu, ketika kita masuk ke alam roh, ketika kita mulai masuk benar-benar bersekutu, kita harus tetap alert, waspada, ya. Karena ketika kita lengah, ketika kita tidak berfokus lagi dan kemudian kita sudah puas ya dengan karunia-karunia dan kita merasa bahwa kita hebat, hati-hati. Kita sudah mendapatkan banyak visi daripada Tuhan dan Tuhan sudah banyak berbicara kepada kita. Tuhan sudah banyak menyingkapkan banyak hal pada kita dan kita menjadi sombong, hati-hati. Oleh sebab itu tetap hati terus tertuju kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Kalau tidak, saudara, iblis bisa masuk, ya. Iblis bisa menyamar yang lain. Jadi hati-hati, tetap harus memperhatikan akan hal ini. Nah, kita melihat juga yang berikutnya itu, saudara. Ayat yang ke-16 kita kembali kepada 1 Korintus pasal yang kedua. 1 Korintus pasal yang kedua. 1 Korintus pasal yang kedua, 16. Ayat 16, demikian firman Tuhan. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Iya, kita melihat di sini ayat yang ke-16 ya. Kita lihat di sini, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki Kristus. Jadi oleh karena Roh Kudus menyatakan hal-hal yang daripada Tuhan, ya. Jadi kita ini memiliki pikiran Kristus. Karena kita, oleh sebab itulah kita dapat mengerti apa yang Tuhan maksudkan di dalam diri kita. Jadi kita melihat sebagai orang percaya, kita memiliki pikiran Kristus. Nah, dalam pikiran Kristus inilah yang kita memiliki pikiran Kristus, dan lewat pikiran kita, lewat hati kita inilah Roh Kudus menyatakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan dia memberikan pikiran-pikiran, ada impartasi diberikan Roh Kudus ke dalam diri kita, kemudian lewat pikiran, lewat juga keinginan, tujuan, kemudian decision, keputusan-keputusan, dan kemudian ada kerinduan, kemudian ada pimpinan yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Jadi lewat hati kita. Nah, kemudian mari kita akan melihat apa sih yang dimaksudkan dengan kesaksian roh itu. Mari kita baca dalam Roma 8 ayat 14 sampai 16. Ya. Kita baca Roma 8 ayat 14 sampai 16, demikian firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya, saudara, kita melihat di sini bahwa roh bersekutu dengan roh kita. Nah, kita ini terdiri dari 3 bagian, ya. Terdiri dari 3 bagian, yaitu roh, kemudian jiwa, dan tubuh. Nah, roh kita ini, roh dalam bahasa Ibraninya ruah, dan di dalam bahasa Yunaninya itu pneuma. Ini adalah bagian atas manusia yang menengadah ke atas. Yaitu roh kita dengan roh Allah. Ketika Tuhan menciptakan manusia, dia menghembusi nafas. Ada nafas Allah, itulah roh Allah.
yang diberikan ke dalam roh kita. Kita mempunyai roh. Kemudian roh Allah dihembuskan, roh Allah bersekutu dengan kita. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, roh Allah itu meninggalkan manusia. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita dilahirkan kembali, roh Allah itu, Roh Kudus itu bersekutu kembali dengan roh kita. Nah, di sini semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak-anak Allah. Dan kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Jadi saudara, sebelum kita menerima Tuhan Yesus, ada roh perbudakan. Ada roh, ada roh jahat yang tinggal dalam diri kita. Ingat firman Tuhan katakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu itu adalah bait Allah, di mana roh Allah tinggal di dalam kamu. Dulu waktu saya masih ada di Kalimantan, saudara, jadi ada mahasiswa saya. Nah, mahasiswa saya ini dia kebetulan dari Nias, ya, dari Nias. Tetapi beragama lain, ya, beragama Islam. Dan kemudian pergi ke sana, ya, pergi ke Kalimantan. Dia mau masuk pesantren, tapi karena banyak sekali mahasiswa saya itu orang-orang Nias, akhirnya ya udah masuk sekolah Alkitab aja, karena nggak jauh dari sana ada sekolah Alkitab. Ada iyalah kan sama-sama belajar agama ini katanya. Akhirnya dia masuk sekolah Alkitab. Tetapi apa yang jadi? Sampai semester yang ketiga, semester yang ke-8 dan siap untuk diutus, kemudian dia panggil saya. Bu, saya minta konseling. Nanti beberapa minggu depan ini saya akan diutus ke Bangka. Tapi jujur Bu, katanya saya tidak ada damai sama sekali. Saya nggak tahu ke arah mana hidup saya. Jadi saya layani. Udah semester 8. Saya bilang, kamu hanya belajar teologi, belajar Alkitab, tapi kamu belum terima Tuhan Yesus. Iya betul Bu. Kalau orang yang terima Tuhan Yesus, yang pertama itu ada damai. Jadi akhirnya saya layani dia sampai dia menerima Yesus. Dan ketika saya katakan, ikut kata-kata saya ya, jadi dia ikut. Dia ikut kata-kata saya, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tapi ketika saya bilang, saya minta ampun dosa-dosa saya mau undang Tuhan Yesus. Masuk ke dalam hati saya menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang terjadi saudara? Ketika saya bilang, Tuhan terima saya, dia mau bilang Tuhan saya mau undang Tuhan Yesus, tiba-tiba mulutnya terkancing. Enggak bisa, betul-betul nempel sampai dia enggak bisa mengatakan saya mau undang Tuhan. Wah, lama sekali. Jadi iblis tahan dia, tahan betul-betul mulutnya, tidak sama sekali mau terbuka. Wah, saudara, itu berapa lama ya? Berapa lama dan ada berapa menit? Saya bilang, di dalam nama Yesus, roh yang mengunci mulut anak ini. Saya bilang, buka, siapa kamu? Ternyata, ya saudara, saya nggak mau sebut ya. Ya, saya nabi ini. Gitu ya. Saya kaget sekali, saudara. Saya kaget sekali baru pengalaman hidup saya baru ketemu. Dan itu, saudara, itu mau tahu nggak? Waktu saya peperangan, pelepasan ini, semua sumpah serapah tentang Yesus keluar dari mulut itu. Itu benar-benar roh antikristus. Nah, saudara, kita melihat di sini, ini roh perbudakan. Dan itu lama sekali, ya lama sekali, ada sekitar 4 jam saya layani itu, dong susah sekali. Jadi peperangan saya lewat firman Tuhan. Jadi ketika dia bilang, wah, Yesus itu adalah selingkuhnya Magdalena dan sebagainya. Saya bacakan ayat, saya bacakan tentang Tuhan Yesus, saya buat siapa Yesus, keutamaan Yesus. Dia tutup kupingnya, diam katanya. Dan kemudian sudah hampir jam 7 malam ya, sudah hampir jam 7 malam. Dan saya sebentar lagi pelayanan, terus saya bilang sama Roh Kudus, Bapak, saya bilang, apa yang saya harus lakukan dengan anak ini? Tiba-tiba keluar dari mulut saya. Saya bilang ini, dalam nama Tuhan Yesus, kamu tidak bisa tinggal dalam tubuh ini, karena tubuh ini sudah dibeli dengan darah Yesus,
tubuh, jiwa, dan rohnya milik Kristus, dan kau tidak boleh tinggal di sini. Enggak mau, ini rumah saya katanya. Enggak bisa. Ini rumah daripada bait Allah. 1 kali 24 jam kamu harus keluar dari tubuh ini. Gitu ya. Jadi saya pergi, itu hari Sabtu ya, Sabtu malam. Pas hari Minggu besoknya. Jadi Minggu besoknya, saudara, saya pulang pelayanan sudah malam, sudah hampir jam 6 lewat. Sudah habis makan sore. Saya dengan suami, dengan anak-anak ya, saya di ruang tamu, lagi lihat TV, tiba-tiba dapat jam 7 kurang. Dapat telepon dari kampus, dia bilang, Bu, ini anak ini kayaknya setannya mau keluar. Ya udah gedein aja itunya, gedein aja speakernya di handphonenya. Jadi saudara, saya bilang, dalam nama Yesus, atau saya lihat jam, dalam nama Yesus, keluar kamu. Pas jam 7 ya, angka 7 malam, 24 jam. Kemudian, Bu, ini saya Nur Amin ya. Saya sudah bebas. Nah, saudara, kita melihat sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang menjadi kamu menjadi takut lagi. Jadi kita ini, rumah kita ini, saudara, tubuh kita ini benar-benar bait Allah. Dan di mana ketika seseorang yang belum dilahirkan kembali, belum ada persekutuan dengan roh Allah, Roh Kudus, itu benar-benar tubuhnya itu, hatinya, batinnya itu dikuasai oleh roh perbudakan, roh iblis. Sehingga hidup dalam ketakutan. Tetapi ketika seseorang itu dilahirkan kembali, dia menjadi anak-anak Allah, dan kemudian Roh Kudus tinggal di dalam hatinya. Nah, oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi kita lihat kesaksian roh itu artinya adalah ini batiniah kita. Jadi ini adalah bagian roh kita. Di roh kita inilah Roh Kudus tinggal. Jadi tempat di mana Roh Kudus bersekutu itu adalah di dalam batiniah kita. Manusia roh kita. Inilah manusia roh kita. Roh Kudus tinggal di dalam roh kita. Bersekutu dengan roh kita. Dan dialah yang memberi kesaksian bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Wah, ini luar biasa, saudara. Ya, sangat luar biasa kita baca itu di dalam ayat yang ke-16. Roh itu bersaksi, R besar. Bersama-sama dengan roh kita, R kecil. Jadi Roh Kudus bersaksi bersama-sama dengan Roh Suryani. Ya, Roh Suryani, bahwa Suryani adalah anak-anak Allah. Jadi siapa yang memberikan keyakinan yang sungguh bahwa kita ini adalah anak-anak Allah? Roh Kudus. Jadi Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan keyakinan. Roh Kudus yang memberikan confidence bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Jadi kita melihat di sini, saudara, bahwa pertobatan, conviction, ya, keyakinan, kita yakin betul-betul bahwa kita selamat, kita yakin betul-betul bahwa janji Tuhan itu luar biasa. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan tidak ada satu orang pun yang mengaku Yesus sebagai Tuhan kalau bukan digerakkan oleh Roh Kudus. Nah, sekarang kita melihat bahwa betapa pentingnya kita harus mengetahui akan hal ini. Bahwa betul-betul kita ini adalah bait Allah, bahwa betul-betul bahwa Roh Allah itu tinggal bersekutu dengan kita. Nah, kita melihat di dalam 1 Korintus 6 ayat 17. 1 Korintus pasal 6 ayat 17. 1 Korintus 6 ayat 17, demikian firman Tuhan. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia.
Wow, dahsyat. Ya. Saudara coba bayangkan ya, tetapi siapa yang mengikat dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Wow. Jadi saudara, roh kita nyatu. Ada persekutuan roh antara kita. Ya, jadi kita ini yang terjadi secara rohani. Setelah kita dilahirkan kembali, kita menjadi satu roh dengan Tuhan. Secara rohani, Dia tinggal, Dia bersekutu dengan kita dan kita bersekutu dengan Dia. Jadi roh kita bersekutu dan menjadi satu. Jadi kita lihat di sini saudara, dan bagaimana ada persekutuan, komunion ya, bersama dengan Kristus. Dan lewat inilah Tuhan bisa berbicara kepada kita. Jadi di mana Roh Kudus berbicara kepada kita, berkomunikasi dengan kita di sini, di manusia batiniah kita. Di manusia batiniah kita, sehingga kita bisa mendengar suaranya, kita bisa menangkap pesannya, ya, dan kita akan mendapatkan kekuatan, kita juga mendapatkan penghiburan, kita juga mendapatkan keyakinan ketika kita lemah. Dan ketika roh kita bersekutu dengan roh Tuhan, roh kita menjadi kuat. Hanya orang-orang yang rohnya kuat itu adalah orang-orang yang dapat bertahan atas bermacam-macam persoalan. Orang-orang yang bisa bertahan atas dosa. Apa yang membedakan antara Simpson dengan Yusuf? Simpson rohnya lemah, tetapi Yusuf rohnya kuat. Jadi ketika kita melihat, ketika kita bersekutu dengan Tuhan dan roh kita menjadi kuat, inilah yang membuat kita menang di dalam banyak hal. Nah, kemudian kita melihat ada beberapa, tapi hari ini kita hanya sampai ke 4 saja. Ini ada 8. Ada beberapa cara Tuhan berbicara ke dalam manusia batiniah kita dan berkomunikasi. Ya, itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah kita sudah pelajari beberapa minggu yang lalu, yaitu firman Tuhan yang timbul di dalam hati kita. Yang pertama itu adalah firman Tuhan yang ketika kita mengalami masa-masa sulit, ketika kita mengalami masa-masa yang betul-betul buntu dan kita berseru kepadanya, firman Tuhan akan segera datang dalam hati kita. Seperti tadi saya katakan, ketika saya khawatir sekali, ketika saya tidak tahu jalan mana yang harus saya tempuh, tiba-tiba ada nyanyi di dalam hati saya. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara, ya. Dan saya tahu Tuhan memberikan perkataan itu kepada saya. Dan pada waktu suami saya meninggal, ya, baru-baru meninggal, saudara, berbulan-bulan saya nggak bisa berdoa. Saya nggak bisa berdoa. Kemudian saya hanya tengkurap dan saya bilang, Bapak, 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 Bapak. Hanya itu. Habis itu saya mau berkata-kata nggak bisa. Bapak, 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 Bapak. Tetapi saudara mau tahu, walaupun saya itu sedih sekali, tetapi hati saya itu ada pujian. Dan berbulan-bulan, sepanjang malam, berbulan-bulan, ada lagu dalam hati. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Gitu ya. Jadi ada pujian. Jadi kita melihat di sini, ketika roh Allah bersekutu dengan roh kita, di saat-saat kita genting, di saat-saat kita putus asa, dan kita mengalami jalan buntu, roh itu terus cepat berkata dalam hati kita. Dan kemudian yang kedua, Dia memberikan keyakinan yang kokoh dalam hati kita. Mari kita baca di Filipi 4 ayat 6 dan 7.
Filipi 4 ayat 6 dan 7. Filipi 4 ayat 6 dan 7 demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, kemudian Bu, kita lihat juga dalam Kolose 3 ayat 15. Kolose 3 ayat 15 demikian firman Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Ya, nah saudara, kedua ayat ini itu adalah mengajar kepada kita bahwa setiap orang percaya harus berjalan dalam damai sejahtera dengan Allah, di mana damai sejahtera Allah itu harus memenuhi hati mereka. Nah, kita kembali ke dalam ayat yang Filipi dulu, Bu. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Nah, jadi kita lihat di sini, Tuhan mau supaya damai sejahtera, ya, damai sejahtera Allah itu memelihara hati dan pikiran kita. Kata memelihara di sini dalam bahasa Yunaninya itu adalah prorio, yang artinya adalah yang mengawasi, yang menjadi bukit pertahanan, yang memprotek hati dan pikiran kita. Jadi damai sejahtera Allah harus memelihara hati dan pikiran kita. Jadi Roh Kudus yang hanya dapat lakukan ini. Ya, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Saudara coba bayangkan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tadi saya katakan, saya bersedih. Ya, saya bersedih, jiwa saya bersedih, tapi roh saya bersuka cita. Susah ya mau menerangkan ini ya. Jadi tadi saya bilang kita menjadi 3 bagian ya. Roh kita ke atas ya, menengadah ke Tuhan, kita menerima janji Tuhan, kita bisa menangkap pernyataan Tuhan lewat roh kita. Tapi lewat jiwa itu bagian atas manusia yang berkenaan dengan apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Itu adalah yang menyangkut soal jasmani, soal badani. Kalau roh, ruah, dan piuma itu menyangkut tentang soal spiritual. Tetapi jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak itu adalah hal-hal yang jasmani. Di mana jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Makanya kalau orang pergi ke rumah sakit jiwa, itu berarti pikirannya dan perasaannya itu tidak sinkron. Akhirnya tindakan-tindakannya juga kacau, ya saudara. Tetapi kita melihat ketika roh kita, saudara, ketika roh kita sungguh-sungguh menyatu dengan Tuhan, dan hidup kita itu betul-betul terpuaskan, roh kita terpuaskan dengan Tuhan, maka jiwa kita juga akan terpuaskan. Dan juga akhirnya tubuh kita juga akan terpuaskan. Nah, ada banyak orang kita melihat di sini kelihatannya wah luar biasa, ya, pimpin memuji Tuhan, WL, ya ini bukan maksudnya, ya bukan berarti saya ini WL, maaf, bukan itu maksud saya. Memuji Tuhan kelihatannya luar biasa, ya, berapi-api. Kelihatannya kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tetapi kita harus teliti lagi seperti tadi saya katakan. Apakah kita betul-betul masuk ke hadirat Tuhan itu roh kita yang menyatu dengan roh Tuhan, atau masih tingkat jiwa? Tingkat jiwa itu adalah perasaan. Bukan berarti di roh itu tidak bisa ada rasa, ya ada perasaan juga, tapi lain. Nah, ada orang yang berapi-api, semangat sekali, tapi kemudian hidupnya nggak berubah, gitu.
Jadi mereka itu hanya sampai kepada jiwa, belum sampai kepada roh. Dan Tuhan mau kita masuk sampai ke roh. Benar-benar roh kita dengan roh Tuhan itu bersekutu. Nah, inilah yang membawa perubahan yang dahsyat dalam hidup kita. Sehingga ada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Jadi inilah yang memprotek ya damai sejahtera Tuhan. Inilah yang memprotek kita supaya kita tidak tersandung. Dan kemudian kita melihat juga di dalam Kolose 3 ayat 15. Kita lihat Kolose 3 ayat 15. Kolose, ya. Ini 3 ayat 15, demikian firman Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Iya, kalau tadi juga ya ini sama ya, dia berbicara mengenai damai sejahtera. Ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Di sini kata memerintah ya, atau braveo, yang artinya itu adalah betul-betul menguasai. Menguasai, jadi damai sejahtera yang menguasai pikiran kita, yang menguasai hidup kita, yang menguasai hati kita. Dan kita lihat di sini, ya, maaf ini ribut sekali, saya punya piaraan ya. Dan kemudian kita lihat di sini di dalam ayat yang ke-16. Ayat 16-nya. Kolose 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ya, jadi saudara kita lihat di sini, ini yang kedua, jadi Tuhan memberikan insurance. Ada damai sejahtera dalam keadaan apapun. Jadi damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita ini tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan dunia. Kita lihat damai sejahtera yang diberikan Tuhan kepada kita itu melampaui akal pikiran kita. Jadi tidak tergantung dengan situasi. Salah satu daripada buah roh itulah damai sejahtera. Dan Tuhan memberikan damai sejahtera itu oleh karena ada Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Nah, kita melihat yang ketiga. Bagaimana cara Tuhan memimpin kehidupan kita itu adalah ada keinginan, desire. Desire, ada keinginan-keinginan yang ada di dalam hati kita. Kita baca Mazmur 34 ayat yang keempat. Mazmur 34 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Ya, maaf, Mazmur 37, Bu, bukan 34. Aduh, maaf sekali ini saya sangat terganggu, ini banyak. Ribut sekali di luar. Ya, silakan, Bu, sekali lagi. Mazmur 37 ayat keempat. Demikian firman Tuhan. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Iya. Jadi kita lihat di sini, bergembiralah kepada Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi Roh Kudus bisa memberikan desire, keinginan-keinginan, ya.
Jadi firman Tuhan yang dikatakan di sini memberi, ya. Jadi memberi itu adalah artinya juga memberikan ke dalam hati kita, ya, keinginan-keinginan, kerinduan akan Tuhan. Kita baca di dalam Amsal 10 ayat 24. Amsal 10 ayat 24. Amsal 10 ayat 24, demikian firman Tuhan. Apa yang menggentarkan orang fasik, itulah yang akan menimpa dia. Tetapi keinginan orang yang benar akan diluluskan. Iya, jadi Tuhan, jadi Roh Kudus juga memberikan kerinduan-kerinduan, ya, untuk kita taat kepadanya, kerinduan untuk mengasihi dia lebih lagi, keinginan-keinginan yang diberikan kepada Tuhan. Tuhan, aku ingin mengenal Engkau lebih lagi, Tuhan. Aku ingin melayani Engkau lebih lagi. Jadi itu Roh Kudus yang ada di dalam suara hati kita, yang ada di dalam batin kita. Dialah yang memberikan kerinduan-kerinduan, ya. Dia yang memberikan desire, dan dia juga yang akan memenuhinya itu di dalam hati kita. Dan kemudian kita juga melihat Yohanes 15 ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Iya. Jadi kita melihat di sini ada keinginan-keinginan yang desire dalam hidup kita yang diberikan oleh Roh Kudus. Dan kalau kita meminta, tetap tinggal dalam dia dan tinggal dalam firman-Nya, dan dia akan memberikan kepada kita. Dan kemudian yang keempat itu adalah dia memberikan kepada kita pengetahuan. Kita baca itu dari Kisah Rasul 7 ayat 23 dan 24. Kisah Rasul Kisah Rasul 7 ayat 23 sampai 24, demikian firman Tuhan. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir. Nah, kita melihat di sini, saudara, ini berbicara mengenai Musa. Dan Musa, ketika dia kita lihat diambil, ya, oleh putri Firaun, dan kemudian dia tinggal di istana. Tetapi ada satu kerinduan yang amat sangat di dalam dirinya. Kerinduan yang amat sangat untuk membela bangsanya, bangsa Yahudi. Tetapi kita melihat di sini apa yang terjadi. Dia membela, ada satu kerinduan, ada satu pengetahuan yang ingin membela bangsanya. Tetapi dengan caranya sendiri. Dengan caranya, dengan ambisinya, dengan kekuatannya. Dia ingin membela bangsanya. Dan apa yang terjadi kita melihat di dalam ayat yang ke-24. Ketika ia melihat orang dianiaya oleh orang Mesir, lalu ia menolong dan menyelamatkannya. Dan kemudian kita lihat di sini dia membunuh orang Mesir itu, saudara. Dan apa yang terjadi? Kemudian Tuhan mengizinkan dia, akhirnya dia tinggal di Midian 40 tahun. Nah, Tuhan membimbing dia. Selama 40 tahun di Midian, dia mengembalakan domba. Yang tadinya ambisinya sangat luar biasa, ya. Dia ingin dengan kekuatannya, dengan ambisinya, tetapi dia gagal. Tetapi setelah kita lihat, setelah dia dididik oleh Tuhan 40 tahun lamanya, apa yang jadi? Ketika dia sedang mengembalakan dombanya, dan Tuhan kemudian menjumpai dia,
dan mengutus dia, apa kata Musa ketika dia disuruh pergi menghadap Firaun? Musa bilang, siapa aku ini Tuhan? Aku nggak bisa apa-apa, aku nggak bisa ngomong, aku nggak punya kemampuan. Wah, luar biasa. Jadi Tuhan mengubah hati Musa. Dan apa yang terjadi, saudara? Setelah dia diubah hatinya, dan kemudian dia dipakai dengan luar biasa. Nah, saudara, kita melihat jadi orang-orang yang dapat dipakai oleh Tuhan, di mana Roh Kudus bisa bekerja memimpin seseorang ketika kita juga mengalami permukaan. Jadi ada banyak kesaksian-kesaksian hidup. Tuhan meremukkan dulu hati orang itu, meremukkan dulu keinginan ambisi pribadi. Sehingga apa yang setelah diremukkan ambisi pribadi, tujuan pribadi, kepentingan pribadi, ya ide pribadi, Tuhan remukkan, dan setelah Tuhan remukkan, Tuhan bentuk. Dan ketika kita sudah remuk, dan ketika kita sudah sadar bahwa di luar dia kita tidak dapat apa-apa, di situ Tuhan bekerja. Jadi ketika kita penuh, Tuhan tidak bisa bekerja. Roh Kudus tidak bisa bekerja. Tetapi ketika kita kosong dan mau membiarkan dia bekerja, di situ dia dapat bekerja. Nah, sampai di sini dulu pelajaran kita pada malam ini. Jadi minggu depan kita akan sambung lagi. Jadi kita kembali, saya akan ulang sedikit. Ada 8 sebenarnya, tapi pada hari ini kita hanya pelajari 4. Jadi bagaimana Roh Kudus ini bersaksi dalam batin kita, di dalam roh kita. Yang pertama, ketika kita mengalami masa-masa sulit, terdesak, ya, dan firman Tuhan dengan quick, ya, Roh Kudus dengan cepat berbicara ke dalam hati kita. Kemudian kita lihat dia memberikan insurance, dia memberikan damai sejahtera, memberikan keyakinan, ya, sehingga ada damai sejahtera memenuhi hati kita. Dan kemudian dia juga memberikan keinginan-keinginan, ya, keinginan-keinginan, dia berikan itu kepada kita. Kita kok rindu sekali, ya, tiba-tiba kita rindu sekali dengan Tuhan. Kita rindu sekali bersekutu dengan dia. Kita rindu sekali untuk berdoa. Ya, kita rindu, ada keinginan-keinginan yang desire tentang Tuhan. Nah, itu berasal dari Roh Kudus. Nah, ketika itu datang ke dalam hati kita yang diberikan oleh Roh Kudus, kita harus ikuti itu. Dan kemudian yang keempat tadi itu adalah kita mengerti, ya, kita menyadari siapa diri kita, dan kemudian Tuhan membentuk kita sama seperti Musa membentuk. Ketika Roh Kudus, ketika Tuhan ingin bekerja dalam diri kita harus kosong dulu. Ya, jadi membiarkan dia sepenuhnya bekerja dalam diri kita, maka dia akan melipat gandakan karunia, kuasa yang di dalam kita. Ya, itu saja kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa, dan saya minta Ibu Aling atau Bu Heni berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan. Bisa Ya, dengar baik, suara Ibu. saya? Dengar, Bu. Silakan, Bu. Jelas ya? Oke, baik. Mari kita satukan hati. Bapa kami yang berkata di kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu saat ini, Bapa, mengucap syukur dengan pelajaran yang telah kami terima. Kami mengucap syukur kalau materi ini sangat penting bagi kami, bagaimana kami bisa memahami karya Roh Kudus di dalam kehidupan kami, ya Bapa. Bapa, berkati Ibu Suryani yang telah menyampaikan pengajaran ini kepada kami. Urapi hamba-Mu ini lebih lagi, ya Bapa. Berikan terus kesehatan kepada hamba-Mu ini. Dalam beberapa waktu belakangan ini kesehatannya terganggu, ya Bapa. Tapi kami percaya oleh pertolongan Tuhan, Engkau akan menyempurnakan seluruh tubuhnya sehingga dia dapat memakainya Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang
dalam pelayanannya dimanapun dia berada, ya Bapa, dia sampaikan. Bapa, berkati juga firman yang telah disampaikan, mampukan kami mencernahnya kembali, biarlah pertolongan Roh Kudus nyata, sehingga kami memahami pelajaran-pelajaran yang telah kami terima pada malam hari ini. Sebentar Bapak, kalau kami ada diskusi, biarlah Engkau juga memberkati diskusi kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, ya Tuhan, biarlah ini Tuhan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan apa yang mereka ingin tanyakan, ya Bapak. Bapak Surgawi, terima kasih. Kami serahkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Bu Heni atas doanya. Terima kasih juga buat Bu Suryani yang telah memberikan pemaparan materinya pada malam ini yang sungguh mampu mengajarkan kita bagaimana kita dapat mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan. Selanjutnya, sebelum kita membuka sesi tanya jawab dan juga ruang diskusi, kita akan mendengarkan terlebih dahulu acara-acara yang akan diadakan di Sema Adonai dalam beberapa hari ke depan. Kami persilakan. Iya, baik, terima kasih Bu Christine. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan acara Sema Adonai ke depannya ya. Baik, dimulai dengan besok di hari Kamis 6 Juni 2024 di jam 21:10 waktu Indonesia Barat. Di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman ya Bapak Ibu. Dan kali ini kita akan belajar tentang materi konseling. Dan untuk tema kali ini adalah renungan perpuluhan. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Ibu Evangelis Desi Tansil MTH dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Kemudian di hari Jumat di tanggal 7 Juni 2024 di pukul 17.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 18.30 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kali ini kita belajar tentang materi aspek kehidupan. Dan temanya adalah hidup yang terus memancar dan sudah masuk part yang kedua ya Bapak Ibu. Part yang pertama sudah di minggu yang lalu. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Ibu Grace Sumilat SMG yang merupakan founder dari Jenius Sejarah Alkitab dan moderatornya adalah Ibu Ingrid. Selanjutnya masih di hari yang sama tetapi di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman dan kita akan belajar tentang tema karya Roh Kudus dalam kehidupan Yesus. Dan yang menjadi narasumbernya untuk kelas hari Jumat di pukul 19 ini seperti biasa adalah Pak Pendeta Daniel Palungan dan moderatornya adalah Pak Sam Siagian. Selanjutnya masih di hari yang sama tetapi di jam 21.00 waktu Indonesia Barat masih ada kelas pembelajaran firman Tuhan yang terakhir ya Bapak Ibu. Dan untuk jam 21 ini kita akan belajar tentang buku sejarah penebusan ya Bapak Ibu dan sudah masuk seri yang ke-6. Dan untuk malam besok ini adalah sesi yang ketiga ya Bapak Ibu dari buku sejarah penebusan seri ke-6 ini. Temanya adalah 24 divisi orang Lewi. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Pendeta Dr. Yudi Lengkong MTH dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya, ini adalah renungan pagi Sema Adonai ya Bapak Ibu. Diadakan setiap hari dari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi. Dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai hanya Bapak Ibu dapat ikuti lewat channel Cahaya Firman saja, jadi tidak di-live-kan di channel-channel lain ya Bapak Ibu. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu terutama yang belum mensubscribe channel baru kami yaitu channel Cahaya Firman, tolong subscribe channel YouTube baru kami Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai
terutama yang tidak di-live-kan di acara-acara yang lain, di channel-channel yang lain. Dan tolong bantu share ya Bapak Ibu, channel Cahaya Firman, sehingga semakin banyak orang yang juga bisa mengikuti keseluruhan acara-acara dari Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dan begitu Bapak Ibu telah membantu channel kami untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Ibu Christine sebagai moderator. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Aling atas pengumumannya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab dan juga diskusi bagi teman-teman yang ingin berdiskusi bersama Ibu Suryani. Kami persilakan dengan terlebih dahulu untuk raise hand agar kami dapat melihat dan tepatnya kami persilakan. Bu Aling, gimana untuk pengajaran firman pada malam hari ini? Luar biasa Bu. Jadi Bu Suryani, saya menangkap bahwa roh bersaksi itu dalam kita, dia memberikan insure ya Bu ya, kemudian damai sejahtera, dan juga menimbulkan keinginan atau kerinduan kita ya Bu, kepada Tuhan, dan juga memberikan kita pengertian ya Bu, pengetahuan untuk menyadari siapa diri kita. Ibu, ini kalau dilihat dari tadi pengajaran Ibu ini, kesaksian roh seperti ini, bagaimana Bu? Maksudnya kita bisa mencapai untuk mendapatkan seperti ini Bu, maksudnya kesaksian roh ini dalam diri kita. Iya, terima kasih Bu Suryani. Monitor Ibu. Salam Bu Suryani. Bu Suryani kemana? Oh, sorry. Oke. Ya, masih ke-mute ya. Iya Ibu. Ngomong sendiri jadinya. Ya, satu Korintus pasal 2, 9 dan 16 tadi, Bu. Ya. Jadi memang karunia ya. Setiap itu sebenarnya adalah warisan. Itu untuk semua orang yang percaya harus alami gitu. Kita bisa minta Tuhan, dan kita lihat di dalam tadi coba kita lihat ya di dalam 1 Korintus ya. 1 Korintus pasal 2 ayat 9 sampai 16 gitu kan. Ya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, ya, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah ini Bu, jadi itu memang hal-hal yang kita nggak pernah pikirkan tadi. Pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan itu yang benar-benar di luar daripada apa yang kita bayangkan, itu diberikan. Jadi seiring dengan pertumbuhan iman kita, ya seiring dengan kita berjalan dengan Tuhan, ya seiring dengan pertumbuhan kita dengan Tuhan dan ketergantungan kita kepada Dia dan menyerahkan hidup kita kepada Roh Kudus, itu berjalan sendirinya. Emang kalau dibilang bagaimana modulnya susah juga ya Bu ya. Ya itu ya ketika kita bertumbuh, ketika kita minta sama Tuhan, kita membiarkan Roh Kudus dalam diri kita, dan itu pengalaman demi pengalaman. Saya lihat bagaimana ada satu jemaat saya yang tadinya dia emang Kristen tapi belum benar-benar lahir baru ya. Tapi setelah seiring dalam pertumbuhan, Bu katanya,
Aduh, Hmm. saya tuh ngalami Tuhan loh, Bu. Aduh, waktu saya Hmm. marah, tiba-tiba Roh Kudus ngomong dalam hati saya, kok kamu begitu? Kok nggak Iya. sabar? Nah, seperti begitu Hmm. ya. Memang Ah, pengalaman secara pribadi, karena memang roh, seperti tadi kan hmm. emang Roh Kudus itu kan diberikan kepada kita untuk menolong kita, untuk menghibur kita, Hmm. Hmm. untuk memimpin kita dalam kebenaran kepada kebenaran. Nah itulah. Jadi kebenaran demi kebenaran. Jadi luar biasa ya. Karya Hmm. keselamatan Tuhan itu diberikan pada kita itu dahsyat banget. Jadi Allah Bapa menyediakan keselamatan. Hmm. Kemudian anak membayar harga. Roh Kudus memateraikan kita. Jadi Hmm. Roh Kudus yang bekerja, kalau Hmm. kita bisa sampai saat ini bertahan, kita tetap Hmm. di dalam segala penderitaan, di dalam segala pergumulan, kita tetap Hmm. ada sukacita, kita tetap ada insurance, kita tetap ada kerinduan. Itu semuanya pekerjaan Roh Kudus, Bu. Dan itu Hmm. nature ya, seiring dengan perjalanan hidup kita. Iya, tapi Gitu. apakah ada Ibu seseorang anak Tuhan itu yang imannya tidak bertumbuh? Ada kan Ibu ya? Ada kan Bu Ada, yang nah ada. kalau kalau yang imannya tidak bertumbuh itu kan dia sama sekali tidak bisa mengalami hal-hal seperti ini ya Bu dalam dirinya. Ya, Jelas ya Bu ya? banyak maksudnya. Iya. Heeh. Jadi kalau dia imannya tidak bertumbuh, maka dia tidak akan mengalami roh bersaksi di dalam diri dia ya. Tidak akan ya Ibu. Karena kan iman dia harus mengalami pertumbuhan ya Bu ya. Jadi Ya, seiring betul. dengan imannya bertumbuh, maka dia akan mengalami yang namanya roh bersaksi di dalam dirinya seperti itu ya Bu. Nah, ini yang mau saya tanyakan, kenapa Bu orang itu imannya bisa tidak bertumbuh ya Bu? Hal-hal apa yang mengakibatkan? Nah iya Iya, coba padahal ada. padahal nih misalnya maksudnya Ibu Suri ini padahal ada saya melihat seseorang ini ke gerejanya rajin, Iya. berdoanya rajin, tapi imannya tidak bertumbuh, itu apa yang menghalanginya Bu? Dia yang tadi saya bilang. Jadi kan kita Nah, ada apa ya? Belum nyatu, baru sampai jiwa, Bu. Baru sampai jiwa. oh jadi Jadi belum oh sampai ke nembus ke rohnya. Ya itu, baru oh knowledge, baru hanya oh ya pikiran. pengetahuan, baru logos ya Bu berarti firman yang dia Oh, dengar ya? Oh. jadi hanya ya bisa seperti agamawi lah gitu ya, pengetahuan saja. Oh iya, dia Nah, melakukan ibadahnya secara agamawi doang ya Bu ya, tata cara ibadah seperti itu ya. wah, tapi belum mengalami yang benar-benar sentuhan roh itu ya. Itu dia. Iya, makanya kalau seperti itu kan berarti roh itu tidak akan bisa bersaksi ya Bu, berarti di dalam diri dia ya Bu. Oh, Nggak akan bisa. ya. Jadi untuk bicara dengan orang yang seperti ini juga susah untuk bicara soal bagaimana Hmm. bergantung sama Tuhan, bagaimana. Jadi susah, Hmm. agak susah. Iya. Ya, ya paham saya sekarang ya. Terima kasih Bu Suryani untuk pencerahannya, Tuhan berkati ya. Terima kasih. Ya, ya mungkin tadi karena terlalu ribut, aduh minta maaf hari ini ribut sekali ini. Di rumah saya tuh ada berapa ekor ya? 7 ekor dogi. Oh, Jadi ribut, saya konsentrasi saya terganggu sekali. Ya, ada oke, lagi? terima kasih Bu Aling atas diskusinya. Bu, ini saya pengen bertanya, menanggapi dari Bu Aling tadi, menurut saya, ada orang kalau Bu Aling tadi versinya bisa imannya jadi tidak lagi. Bagaimana orang yang dulunya itu sangat taat, kemudian tiba-tiba karena masalah itu menjadi dia down gitu. Nah, itu Itu dia. kenapa bisa seperti Oleh itu? sebab itu firman Tuhan katakan kita harus menjaga api Roh Kudus. Jangan padamkan api Roh Kudus. Nah, itu. Jadi Roh Kudus itu sensitif, kita harus tahu sensitif. Roh Kudus itu lembut. Roh Kudus itu tidak mendobrak ya. Jadi dia itu menanti kita. Dia ya dia berbicara kepada kita, tetapi dia tidak memaksa ya. Dan itu apa ya? Ketika dia dengan lemah lembut
berbicara kepada kita, kita harus tanggap. Nah, saya melihat banyak sekali, yang banyak sekali juga enggak, tapi banyak lah ya, yang tadinya saya lihat ini orang luar biasa dipakai Tuhan gitu. Luar biasa dipakai Tuhan. Tiba-tiba setelah saya ketemu sama dia, kok beda ya rohnya gitu loh. Kok beda? Apinya itu mana gitu loh. Apinya itu mana? Kok seperti benar-benar pupus. Nah, setelah didekati, setelah tahu ternyata jatuh dalam dosa nggak diselesaikan. Nah itu. Nah, dosa, jatuh dalam dosa, tetapi tidak diselesaikan, tidak lagi datang sama Tuhan. Nah itu, bisa dosa membuat, ketika anak Tuhan pertama kali berdosa, apa yang hilang? Damai. Damai sejahtera. Betul kan? Yang tadi kan, hendaklah damai sejahtera menguasai hatimu, memelihara hatimu. Jadi yang pertama hilang itu ya damai. Damai. Nah itu. Ketika nggak ada damai, ya sebenarnya kita harus tanya sama Tuhan, kenapa? Tuhan kok saya nggak ada damai sih Tuhan? Saya bilang Tuhan sama gini, Tuhan, kalau saya sampai kehilangan hadirat-Mu ya Tuhan, rasa mau mati saya ini, rasanya nggak ada kehidupan. Tanpa ada kehadiran Tuhan, tanpa Tuhan betul-betul berkaya. Jadi kita tuh berjalan sendiri gitu. Kita berjalan sendiri dengan pikiran kita sendiri. Dan akhirnya kita mentok sana sini kan. Seringkali seperti itu. Nah itu. Jadi emang penting sekali untuk terus bergaul dengan firman Tuhan. Jadi ada yang tidak bertumbuh, tapi ada yang bertumbuh dia pakai luar biasa, bisa-bisa, tapi bisa juga mundur. Oleh sebab itu harus menjaga api. Karena ya, jangan padamkan roh itu di 1 Tesalonika 5 kalau nggak salah. Ya, jangan padamkan. Ada beberapa sih. Karena Roh Kudus itu pribadi. Pribadi berarti dia bisa dibohongi. Dia bisa disakiti, iya kan? Dia bisa didukai. Nah, kita lihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat berapa itu ada di situ. 1 Tesalonika 5. Kita baca. Jangan padamkan roh. Ayat 19. Ayat 17-nya tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Jangan padamkan roh. Nah itu. Ternyata juga ada bagian kita juga ya. Jangan ada bagian kita yang kalau Roh Kudus berbicara, makanya kalau Roh Kudus berbicara kepadamu hari ini, jangan keraskan hatimu. Gitu. Iya. Jadi memang perlu kalau misalnya ibunya berarti harus mengakui semua dan kembali lagi jalan. Salam Bu. Iya, suara Ibu nggak terdengar. Putus-putus ya, suaranya putus-putus Bu Christine. Iya. Mungkin internet ya Bu ya? Internetnya ya, kah? Salam Bu. Ya, sudah jelas Bu. Nah. Oke. Berarti kita harus benar-benar kembali menumbuhkan api dalam kehidupan kita ya Bu ya, yang sudah sempat padam dengan pengakuan dosa kita ya Bu ya. Iya betul. Okay. Jadi memang gitu, emang harus. Mungkin dulu saya pernah kasih kesaksian ya waktu saya ada di Kalimantan dulu. Yang ada tempat saya itu ada, saya dulu kan waktu awal-awal di Kalimantan itu kan saya
karena self supporting ya. Jadi saya jualan, saya bikin rempeyek, jadi sempat jadi juragan rempeyek. Saya jual rempeyek kemana-mana di toko-toko, tempat bakso, tempat apa. Nah, setiap kali ada satu toko, setiap pagi kalau saya isi rempeyek saya di toko itu, ada satu bapak badannya besar, besar tinggi, tapi di depannya itu arak. Pagi-pagi sudah minum arak, saya bingung ini orang pagi-pagi sudah minum arak. Melamun, ngerokok, matanya kosong. Satu kali yang punya toko itu, anak yang punya toko itu, ibu pendeta, sini, sini, sini. Gitu. Kenapa? Ibu lihat itu orang yang duduk di situ, Bapak Pendeta. Itu Bapak Pendeta, saya kaget, Bapak Pendeta. Kok bisa? Saya bilang itu, ibu dulu tahun-tahun 90-an atau berapa lah dulu lama. Wah, dia bikin KKR dari kampung ke kampung, berdoa untuk orang sakit sembuh dan sebagainya. Oh ya, kenapa jadi begitu ya? Jadi akhirnya karena dibilang seperti itu, akhirnya saya coba untuk komunikasi dengan Bapak itu. Satu kali, karena saya bawa rempeyek-rempeyek itu banyak kan ke toko-toko dengan mobil. Tiba-tiba dia ada di depan saya gitu. Pak, permisi. Iya, saya tahu, saya nggak mau bunuh diri kan. Aduh, kasihan. Saya bilang, ini orang kasihan sekali sih, sampai stres, depresi seperti ini gitu. Akhirnya saya ngobrol sama dia, Pak, maaf, Bapak pendeta ya? Ini agak lama, dia bilang, iya. Kenapa Bapak jadi seperti begini? Saya bilang gitu. Ya begitulah Bu, kegetiran hidup. Nah itu, nah kegetiran hidup. Jadi ada banyak sih yang membuat kita itu bisa apa ya, bisa tawar hati, kembali. Makanya tetap harus jaga hubungan dengan Tuhan ya. Ya benar Bu, kita harus benar-benar tetap menjaga hubungan kita bersama dengan Tuhan. Iya, betul. Kalau kita sudah kita bisa tahu kok, roh kita, hubungan kita dengan Tuhan kita bisa tahu. Apakah hubungan kita sedang baik-baik saja atau ada masalah, kita tahu kok. Roh Kudus akan kasih tahu itu. Ada sin juga terjadi dalam kita. Sama dengan penyakit kan, ada gejala-gejala. Sama juga sakit rohani juga begitu. Oke, baiklah. Jika masih ada teman-teman yang ingin berdiskusi, bagaimana dengan Bu Heni? Mau kasih tambahan, silakan. Bu Heni, ada mau kasih? Oke, jika tidak ada lagi. Tidak ada, sorry, tangan saya basah. Lagi masak. Oh, oke. Oh, iya, iya. Ya. Silakan Bu, jika ada masukan ataupun ya, closing statement atau masih ya. Ya, Bu, saudara, saya nggak bisa berkomentar karena saya lagi sibuk banget kerja, Bu. Ya, ya, Saya ya. sangat diberkati. Oke. Maka nggak sabar nunggu hari Rabu depan, Bu. Saya nggak sabar nunggu untuk meneruskan pelajarannya. Makasih banyak. Oke. Ya, Bu. Ya. Oke, terima kasih Bu Heni. Selanjutnya, jika sudah tidak ada lagi, kami persilakan kepada Ibu Suryani untuk memberikan closing statement-nya dan doa penutup berkatnya untuk kita semua. Saya persilakan. Ya, jadi kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena satu yang kita harus tahu, hanya orang Kristen punya Roh Kudus. Dahsyat. Itu keistimewaan yang sangat luar biasa. Itu harta, itu warisan yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Ada Roh Kudus. Roh Allah tinggal di dalam kita. Roh Allah bersekutu dengan roh kita, itu dahsyat banget, saudara. Itu artinya, saudara, bahwa ada hadirat Allah dalam hati kita. Dan Roh Kudus ini yang ada dalam diri kita memimpin kita sampai kita di garis finish. Supaya kita jangan sampai jatuh.
supaya jangan sampai kita gagal dalam mengiringi Tuhan. Dia membawa kita sampai ke garis finish. Wah, dahsyat banget. Sebab itulah Paulus katakan, aku mengakhiri ya pertandinganku sampai garis akhir. Ya, jadi itu pekerjaan siapa? Pekerjaan Roh Kudus. Jatuh bangun kita, ya, dia membimbing kita. Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, aku tidak akan membiarkan kamu yatim piatu sendiri, karena ada Roh Kudus ini dalam diri kita. Dan tahukah saudara, karena ada Roh Kudus tinggal dalam diri orang percaya di dunia ini, maka dunia ini nggak kacau. Tapi ketika Roh Kudus gereja Tuhan, yaitu kita semua sudah diangkat, maka kejahatan menjadi jadi di dunia ini. Itu karena ada orang percaya, masih ada Roh Kudus yang sedang bekerja. Sebab itu mari kita minta sama Tuhan terus dalam hidup kita, supaya Dia terus memberikan bimbingan dari waktu ke waktu dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena kami mendapatkan warisan yang sangat luar biasa. Kami telah dimateraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus tinggal dalam roh kami. Tinggal dalam batin kami, dalam hati kami. Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami akan firman-Mu ketika kami mengalami masa-masa sulit, ketika kami mengalami masa-masa terdesak, masa-masa duka cita. Roh Kudus selalu ada hadir dalam hidup kami, memberikan firman kepada kami untuk kami lakukan, untuk kami tindaki. Terima kasih karena Roh Kudus juga memberikan insurance, memberikan jaminan bahwa kami ini betul-betul anak Allah, bahwa kami ini adalah biji matamu, dan selalu memberikan keyakinan, keteguhan di saat kami ragu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau memberikan desire, keinginan-keinginan, kerinduan akan Tuhan. Dan juga ya Tuhan memberikan pengetahuan, menyadari siapa kami. Karena Tuhan mau pakai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah apa yang kami pelajari pada malam ini terus bertumbuh. Berikan kami kepekaan Tuhan untuk mendengar suara Tuhan. Untuk mengerti isi hati Tuhan. Seperti janji-Mu Tuhan. Apa yang tidak pernah kami lihat. Apa yang tidak pernah kami dengar. Itu akan Tuhan berikan kepada kami. Itu yang Tuhan akan kasih kepada kami. Terima kasih Bapa. Saudara yang kekasih, mari kita angkat hati kita. Terima berkat daripada Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita yang melimpah dari Bapa dalam Tuhan Yesus. Senantiasa menyertai saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Suryani atas pengajaran firman pada malam hari ini dan doa berkatnya. Terima kasih juga buat teman-teman. Sampai ketemu lagi di pengajaran firman berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Dan sampai ketemu lagi. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Shalom.